Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan kita selalu ada kehadiran Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata jasmani kita. Namun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan Dia menopang kita dan menyertai kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan Allah adalah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan umat manusia. Dan hal ini dapat kita lihat bagaimana kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan begitu karib dengan Adam dan Hawa. Tuhan juga berbicara dengan Nuh, juga dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan Yakub. Pada masa Israel, maka Tuhan menyatakan kehadirannya dengan memerintahkan mereka membangun kemah suci. Dan kemah suci itu ada di tengah-tengah umat Israel. Dan Tuhan hadir di dalam kemah suci. Dan pada kenyataan, realisasi, penggenapan yang mulia, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman." Bukankah ini sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Marilah kita meresponinya dengan mau bersekutu dengan Dia. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 26. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas, dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing, menjadi atap kemah yang menuduki kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga, dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu, supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini, dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu, haruslah berjuntai pada sisi kemah itu.
di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang tersengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua 10 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya. 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga. 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas, sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungun muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga, yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan bagi umat Israel untuk membangun kemah suci. Khususnya adalah untuk membangun ruang Maha Kudus dan ruang kudus, di mana di dalamnya ada perlengkapan-perlengkapan ibadah seperti tabut perjanjian, kandil emas, dan meja roti sajian.
apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, rancangan Tuhan akan kemah suci, yaitu ruang Maha Kudus dan ruang kudus, memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak dapat sembarangan atau menurut caranya sendiri datang menghampiri Tuhan. Kemah suci bukanlah ide dari manusia, atau bukan juga ide dari seorang Musa atau bangsa Israel. Kemah suci murni inisiatif dan rancangan Tuhan. Dan pertama-tama ketika Tuhan berbicara tentang kemah suci, maka Allah memerintahkan untuk membuat ruang Maha Kudus dan ruang kudus yang ditutupi oleh tirai, sehingga manusia tidak bisa sembarang masuk ke tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Tempat itu disebut ruang Maha Kudus, karena disitulah ada tabut perjanjian, dan Tuhan di atas tabut itu berbicara melalui imam besar untuk berbicara kepada umat, dan tidak boleh sembarang orang masuk ke sana. Saudara di sini memberitahukan kepada kita betapa kudusnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, sehingga kita adalah orang berdosa, tidak bisa menghampiri Dia ke tempat yang Maha Kudus. Jikalau ada seorang manusia begitu nekat masuk ke tempat itu, maka orang itu harus mati. Saudara, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita manusia berdosa, tidak bisa menghampiri Tuhan dengan cara kita. Tetapi Tuhan memberikan rancangannya bagi kita. Dan Dia memberikan itu sebagai kasih karunia kepada kita. Sehingga kita orang berdosa, kita bisa diampuni dosa kita, dibenarkan di hadapan Dia. Dan kita boleh menghampiri Dia, bersekutu dengan Dia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, disitulah kita bisa melihat kecemerlangan kasih karunia Tuhan, di mana keterpisahan manusia dari Allah, kembali manusia bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ibadah itu berpusat kepada Tuhan, karena rancangan kemah suci seluruhnya merupakan rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Ketika umat Israel satu ketika dia masuk ke kemah suci, khususnya di pelataran, dan ketika imam besar masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali, maka mereka menyadari ketika mereka melihat kemah suci, bahwa ibadah itu adalah berpusat kepada Tuhan. Karena yang mereka lihat itu adalah rancangan dari Tuhan. Rancangan di mana Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Oleh karena itu ketika umat Israel beribadah, tidak ada fokus lain selain fokus menyembah Tuhan, bersyukur kepada Dia, dengan membawa korban syukur kepada Tuhan, memuji namanya, dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata begini, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang dahsyat itu, dengan beribadah kepada Dia menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan sikap hormat dan takut. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Kristus kita boleh mendapatkan jalan masuk beribadah kepada Tuhan. Dan dengan karya Kristus kita boleh beribadah kepada Dia. Sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita fokus kepada karya Tuhan,
bukan kepada jasa-jasa dari kita. Oleh karena itu Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai orang percaya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka fokus kita adalah kepada Yesus Kristus. Dialah yang kita tinggikan. Dialah yang kita agungkan. Dialah yang kita sembah. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita sedang memuliakan Allah Bapa di surga. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Roh Kudus juga memuliakan Yesus Kristus. Dan Allah Bapa adalah Allah Bapa yang memuliakan Yesus Kristus. Sehingga ibadah kita adalah ibadah kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu ibadah di mana kita bisa mengalami Tuhan yang dahsyat namun penuh kasih karunia. Yang ketiga, ibadah orang percaya haruslah mengekspresikan firman Tuhan dan memiliki sikap tunduk kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan berjumpa dengan umat Tuhan, maka perjumpaan Tuhan dengan umat Tuhan diawali dengan sikap ketaatan umat Tuhan. Dari mana kita tahu? Yaitu umat Tuhan harus membangun kemah suci sesuai dengan desain yang Allah berikan. Ini adalah langkah awal di mana umat Tuhan ketika dia mau beribadah kepada Tuhan, yaitu taat kepada rancangan Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, bukan berdasarkan kreativitas manusia, bukan berdasarkan ide manusia, bukan berdasarkan kemauan manusia, bukan berdasarkan kepada kecakapan manusia, tetapi berdasarkan firman Allah. Tuhan, dia mau berjumpa dengan kita. Tuhan mengundang kita sebagai umatnya datang beribadah kepada dia. Maka pada esensi dari hati kita ketika datang kepada Tuhan, yaitu sikap mau tunduk kepada firman Allah. Dan bahkan ibadah itu sendiri menyuarakan, mengekspresikan, memberitakan firman Allah. Ketika umat Tuhan menyuarakan, mengekspresikan, memberitakan firman Allah, maka Tuhan ditinggikan. Saudara, sudahkah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita memiliki hati yang tunduk kepada firman Allah dan rindu firman Allah diberitakan di seluruh muka bumi? Jikalau itu ada, saudara dan saya sedang menyembah dia, sedang meninggikan dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami cermati pada hari ini. Bagaimana Tuhan mau ada di tengah-tengah umat-Mu, dan Tuhan mau kami bersekutu dengan Engkau. Namun Tuhan juga memberitahu kepada kami bahwa kami tidak boleh dengan sembarangan, dengan cara kami, kreativitas kami, keterampilan kami, ataupun kebaikan kami, boleh menghampiri Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, ketika rancangan manusia gagal, tetapi Tuhan punya rancangan keselamatan, rancangan di mana kami boleh menghampiri Engkau di dalam kekudusan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami, sungguh-sungguh kami berfokus kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh meninggikan Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus, memberitakan Yesus Kristus. Dengan demikian, kami boleh memuliakan Allah Bapa. Dengan demikian, kami digerakkan oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus memuliakan Engkau. Tuhan, bantu kami memiliki hati ketika beribadah, tunduk kepada firman Tuhan, melakukannya, bahkan memberitakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.